Oke. Kalian? Silakan dibuka. Oh ya. Oke, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yakni kelompok penyaji, untuk memaparkan materi makalah kami pada siang hari ini. Puji syukur atas kehadirat Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk lebih lanjut dipaparkan oleh saudara kami saudari Dede. Gangguan. 어떤 정도가 그렇다고 소리가 그런 거야. 그리고 이 사람들은 추정하겠죠. 너무 사회를 만지는 모두가 열심히 Buka jangan kedua. 상을 받지 않아. 그래서 아들까지 벌써 이만큼 들어갈 수 없죠. 전 제가 할 수 있는 만큼 할게요. Jauh Bapak karena masih dari judulnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca presentasi dari kelompok 1 tentang pemberdayaan masyarakat dan tahapan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperdayakan masyarakat yang karena tidak mempunyainya, baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, dan maju. Konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan kemandirian, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami juga dengan beberapa cara pandang.
Salah satu contohnya, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi terdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerimaan manfaat beneficiaries yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek, agen, atau partisipasi yang bertindak, yang berbuat secara mandiri. Tugas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh karena masyarakat lokal sendiri. Tahapan pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengajian. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Yang keempat, tahap pemformalisasi rencana aksi. Yang kelima, tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Yang keenam, tahap evaluasi. Yang ketujuh, tahap aplikasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang dipahami dari penyajian materi tadi, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok. Sebelumnya, sebelum ada yang bertanya, pertanyaan diskusi hari ini untuk kita bagi dua sesi. Kalau waktunya cukup. Yang pertama itu satu kelompok, satu pertanyaan saja. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bagaimana dengan kelompok yang bertanya? Kelompok 2, kelompok 3. 사실 같은 상황이지. 로빈이 어떤 여자를 좋아하고 그 여자를 또 좋아하고 까지가 다 같은 사람이 하는 게 사람이 Coba di mute itu, kayaknya ada suara nonton film itu. Sekali lagi kepada kelompok yang ingin bertanya. Satu pertanyaan, satu kelompok.
kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin diskusi. Ada itu. Jangan dulu Ibu moderator, masih cari. Ayo yang itu. Oke, mau. Silakan dibagikan ininya ya. Filenya apa? Makalahnya sama PPT. Coba di-share di grup WA atau ya. Sudah. Ya, sudah Kak di-share. Adri sudah share ke grup kah? Sudah ada Valen kirim di grup. Oke. Tuh ada di grup itu. Oke. Bagaimana Mbak Afni? Mungkin ada yang ditanyakan. Fitra, Rahmi, siapa sama yang ikut ini? Fahri, Desi, Wana, Sulham. Mungkin ada yang ditanyakan. Sangat singkat dan tugas pemberdayaan masyarakat. Ini kepalanya begini memang jadi. Coba jelaskan secara rinci. Apa Fitra? Coba diulangi. Pemberdayaan masyarakat dengan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang kena. Kelompok berapa ini yang maju? Kelompok 4 ya? 1. Moderator saya bertanya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Sederhana. Di sini kan judul materinya pemberdayaan masyarakat dan tahapan memberdayakan masyarakat desa. Dan pengertiannya di sini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Maksudnya apa itu? Coba jelas apa? Secara sederhana kan kata-katanya. Maksudnya ini ketidakmampuan apa? Untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik internal maupun eksternal. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 atas pertanyaannya. Sembari menunggu jawaban dari kelompok penyaji atas pertanyaan dari kelompok 4, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Dipersilakan. Valen sudah tulis pertanyaannya kah? Dikacau. Valen Adri yang Sudah.
Ngeri kalau diaktifkan suaranya. Mungkin ada lagi dari kelompok dari kelompok 3, kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan. Sembilan menit lagi Zoom akan mati. Nanti masuk kembali. Bagaimana kelompok penyaji? Apa langsung mau dijawab atau dikumpul dulu pertanyaannya? Desi kayaknya mau bertanya itu. Ya, Desi mau bertanya. oh iya ya. Ayo Desi. Silakan. Mana lo? Jangan-jangan teh aktif deh ini. Mungkin bisa diaktifkan semua videonya biar bisa dilihat Jangan, kan. belum mandi saya. Sama Ji, enggak apa-apa. Mana Desi yang bertanya? Loh. Mungkin teman-teman yang lain bisa diaktifkan videonya, Rahmi, Kak Afni, Fahri, Desi, Fitra, Wana, sama Sulham. Biar ditahu kan aktif. Apa dikasih terakhir nama aku? Hai. Namamu di sana terakhir. Biasa. Mana tersinggung dan Bisa kasih aktif kita kan kamera yang aku. ngerti, Aku nggak bagus soalnya dia nanti di sini bagus jaringan. ya apa kita bilang? Bagaimana Pemberdayaan dengan masyarakat ya Kalau materi ini. tidak keluar saya tak keluar sendiri. Bagaimana dengan Valen dan Adri? Apakah pertanyaan tadi sudah mau dijawab atau gimana? Lanjut dulu, please. Oke. Rahmi kita diajak keliling rumahnya ya. Oke, bagaimana dengan Oke, moderator, boleh bertanya moderator. Ya, oke, dari kelompok berapa? Kelompok 3, temannya Desi. Oke. Aduh. Jelas enggak suara? Jelas. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Pak Mirza sebagai dosen mata kuliah kali ini. Saya juga berterima kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga pertanyaan kali ini bisa dijawab ya, karena saya pencerahan ini. Jadi karena membahas mengenai pemberdayaan masyarakat, jadi saya mau bertanya,
mengenai masalah yang ada sekarang. Contohnya kan di sini kan disinggung ya masalah pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Di sini disinggung. Ya, bisa diulang. Soalnya suaranya putus-putus. Gimana? Kayaknya keluar deh. Kayaknya yang bertanya keluar dari Zoom. Oke, kita tunggu kembali dia masuk. Yang lain mungkin ada yang lain, kelompok lain Kenapa mungkin sudah juga? mempersiapkan pertanyaannya. Dari kelompok 2 lagi pertanyaan. Saudara yang bertanya tadi kita keluar dari Zoom. Jadi untuk sambil menunggu dia masuk kembali, mungkin bisa kelompok 2 menyediakan pertanyaannya. Iya. Bagaimana? Sudah masuk? Bisa diulang pertanyaannya tadi dari kelompok 3, Saudara Sulham? Kalau cek. Ya, oke. Mohon maaf ya Pak, jaringanku kesing ini tidak bagus. Tak kedengaran toh? Kedengaran, tapi boleh diulang pertanyaannya tadi. Oke, jadi langsung saja saya mau bertanya, kan di sini kan disinggung masalah pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan kan? Segala tadi saya dengar kayaknya membahas atau kebanyakan menyinggung masalah masyarakat yang ada di pedesaan tentang tahapan-tahapan pemberdayaannya. Ya betul enggak? Ya. Jadi saya mau bertanya, karena kita masalah sekarang ini tidak usahlah kita jauh-jauh, anggaplah di kampus kita sendiri ya, dengan cara menuntut ilmu kan kita bisa kita sudah memasuki tahap-tahap pemberdayaan ya, begitu. Oke, boleh dipahami? Iya. Oke, dengan menempuh pendidikan itu kan termasuk tahap pemberdayaan masyarakat kan? Namun bagaimana kalau misalnya masyarakat sendiri yang tidak bisa diberdayakan, begitu? Maksudnya begini, ambil contoh lah kita di kampus TIP itu tiap tahun peminat atau adik-adik yang berminat untuk masuk di STIP itu makin menurun. Jadi ini sebenarnya salah siapa? Salah pemberdaya atau yang ingin diberdayakan ini? Jadi saya mau minta pencerahan dari pemateri, sebenarnya yang salah ini siapa? Kira-kira kenapa sehingga tiap tahun peminat untuk di bidang pertanian itu makin menurun? Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada penanya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana dengan kelompok 2? Apa ya? Mungkin jawabannya bisa ditunggu dulu sebentar ya. Dikumpul dulu semua Saya pertanyaan. mau sekarang. Lah, masih mau. Ini maksudnya loh. Bercanda. Iya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada pertanyaan Kak? Atau tidak ada? Kalau
Tidak ada, kita lanjut ke sesi jawab. Langsung jawab saja dulu, Lis. Waktu Pak Mahdar lagi mau masuk. Ya, tunggu. Kita tanya sama kelompok 2 dulu. Bagaimana dengan kelompok 2? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak ada, kita lanjut. Siapa kelompok 2 ya? Satu saja. Saya di kelompok 2 ini. Kak Afni kelompok berapa, Kak? Saya sama-sama dengan Fitra. 4 Oh, iya. kalau enggak salah. Wana kelompok berapa? Rahmi kelompok berapa? Ini dan Wana sama dengan saya. Saya satu kelompok dengan Fitra. Terus kelompok 2 ini siapa ya? Saya satu kelompok dengan Rahmi, Fitra, Afni. Oke, skip aja di pertanyaan dari kelompok 2. Kita jawab pertanyaan dulu dari 2 kelompok, yaitu kelompok 4 dan kelompok 3. Mungkin dari Saudari Valen atau Saudara Adri yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan. Ada sementara mencari. Oke.
bagaimana Saudari Valen dan Saudara Adri? Lis, Lis, mau baca jawab, Lis. Oke. Pertanyaannya siapa? Jawab pertanyaannya Silham. Dari kelompok 3, pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Valen. Dimohon untuk mendengar, karena kan jaringan ini nggak bagus kayaknya. Oke, kepada Saudari Valen dipersilakan. Ya, jadi sesuai dengan yang saya tangkap tadi dari pertanyaannya Silham, maaf kalau salah. Jadi mungkin tadi Silham bertanya tentang jadi siapa yang salah masyarakat atau kampusnya. Terus tadi yang saya tangkap juga kenapa setiap peminat yang ada di kampus itu menurun. Seperti itu, Silham? Iya. Pertama saya mau jawab. Halo, cek. Iya, begitu, Valen. Ya, yang pertama saya mau jawab siapa yang salah, masyarakat atau kampusnya? Balik jaringan sini. Sulham, dengar? Sulham. Jadi menurut saya yang di sini yang salah itu kalau menurut saya adalah kedua-duanya, karena dari masyarakat atau kampusnya. Mungkin kalau dari masyarakat seperti pada mahasiswanya itu sendiri. Masyarakat maksudnya dari mahasiswanya yang ingin masuk dalam suatu kampus itu. Jadi maksudnya saya ini kenapa bisa saya contohkan calon mahasiswa yang akan masuk, karena seperti yang kita lihat seperti sekarang kebanyakan kenapa sekarang itu kebanyakan tiap mahasiswa yang masuk itu kayak seperti lebih memilih kampus-kampus yang seperti ada di Unpad, karena menurut saya kayaknya mereka lebih memilih kampus-kampus yang mungkin lebih ternama, dan juga mereka mungkin pikiran mereka itu kampus yang mereka pilih lebih di luar itu mungkin mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, dan juga mungkin faktor kenapa juga mahasiswa tidak ingin masuk ke dalam di kampus itu sendiri, seperti juga karena faktor minder, karena perlu kita ketahui juga kebanyakan seperti yang alasan orang lain sering mengatakan kalau kuliah di STIP itu pasti juga nanti selesainya juga pasti kita turunnya juga langsung ke sawah jadi petani. Sebenarnya itu tidak, karena malahan kalau kita sebagai sarjana pertanian itu kita harus bangga karena dari pertanian itu juga kita mendapatkan peluang yang sangat besar untuk dalam dunia pekerjaan. Selain itu juga jangan selalu berpikir bahwa petani itu turunnya kita ke sawah, karena biar bagaimana dari petani itu juga yang akan menjadi penerus Indonesia, karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan menciptakan suatu pangan yang seperti itu. Terus kalau kampusnya mungkin kalau dari kampus mereka kurang
kurang mereka menginformasikan seperti kampus lagi maksud apa pemahaman kan tadi masyarakat disampaikan Pak, jadi tinggal lagi siapa yang salah. Jadi kan tadi saya sampaikan 2, terus masyarakatnya itu yang saya contohkan adalah mahasiswa. Ya sekarang kampus tidak baik cara sosialisasinya. Tidak mesti jadi selalu bisa jadi pengusaha pertanian, menjadi bekerja di perusahaan kelapa sawit, bisa macam-macam jenis pertanian sebenarnya. Juga itu bangun dan usaha-usaha yang lain, mau jadi pegawai negeri sipil juga di dinas pertanian bisa. Jadi banyak pilihan pekerjaan sebenarnya. Berarti kampus kurang Pak, maksudnya dia kurang memberikan fasilitas begitu. Bukan fasilitas, lebih ke sosialisasinya tidak bagus. Jadi dia tertutup. Dia ya kurang lebih begitu. Dia walaupun dia sosialisasi, dia tidak membuka wawasannya belajar atau mahasiswa. Kalau mahasiswa itu sendiri bahwa saya kalau kuliah di pertanian itu jadi sukses. Kalau saya misalnya kuliah di tempat lain, pilihan lain ya saya hanya cuma satu pilihan pekerja. Baiklah, saya lanjut kembali. Jadi kembali lagi ke kampus. Kalau seperti apa yang saya tangkap kembali, kalau kampus itu dia seperti kurangnya sosial kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin kampus dia tidak, maksudnya dia kurang sosialnya. Jadi orang lain itu tidak mengetahui, sebenarnya orang lain itu cuma mengetahui di balik kekurangannya itu sendiri, tapi mereka tidak mengetahui kelebihan dalam kampus itu sebenarnya ada, malahan menjadi suatu peluang yang sangat besar dalam dunia pekerjaan. Menurut saya seperti itu. Dan apa yang ditanyakan sama Sulham tadi, kenapa peminat di kampus itu menurun dan bagaimana caranya agar bisa memberdayakan kembali mahasiswa. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin dengan cara mendekatkan dan juga memberikan sosialisasi kepada mahasiswa itu sendiri agar mereka memahami bahwa dalam suatu kampus itu juga memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia pekerjaan, seperti contohnya STIP. Jadi STIP itu juga memberikan peluang dalam dunia pekerjaan, karena juga selain kita juga bisa menciptakan suatu seperti usaha, kita juga bisa masuk ke dalam seperti dunia pekerjaan seperti bank, kita juga bisa. Seperti itu, Liz. Terima kasih. Sudah, Len? Iya, sudah. Oke. Bagaimana dengan, itulah tadi jawaban dari kelompok penyaji. Bagaimana dengan saudara Sulham yang bertanya? Apakah jawabannya sudah puas atau ingin ditanggapi? Oke, terima kasih moderator. Jadi sedikit tanggapan dari saya. Itu kan tadi maksudnya saya tidak tidak mengambil contoh. Maksudnya itu hanya contoh kecilnya tadi, Steve. Saya tidak hanya berpatokan kepada Steve, kepada kampus Steve berpatokan. Soalnya saya tidak berpatokan ke dalam kampus itu, saya tidak permasalahkan itu. Cuma masalahnya ini kan, kalau melihat data, sumber daya manusia itu tiap tahun itu kan menurun.
Jadi bukan masalah kecanggihan dari kampusnya, bukan masalah teknologi apa yang dimiliki di dalam kampusnya, tapi ini masalah minat dari masyarakat itu sendiri yang berkurang tiap tahunnya. Kalau melihat data yang ada pada tahun 196 sampai 1998, itu kalau tidak salah sumbangan dari sumber daya manusianya itu sampai 20%. Nah, semakin bertambahnya dari tahun ke tahun, sumber daya manusia itu makin berkurang. Maksudnya begini, teknologi tetap berkembang namun peminatnya yang kurang. Sebenarnya strategi apa yang sebenarnya sangat cocok ya untuk diterapkan? Karena kalau misalnya tadi dikatakan sosialisasi bisa jadi solusi. Nah, kalau melirik tahun-tahun lalu sosialisasi juga tetap dilakukan. Bukannya malah tambah berkembang, malah tambah menurun sumber dayanya, sumber daya manusianya, malah tambah berkurang. Jadi maksudnya di sini apa yang harus kita lakukan begitu? Oke, terima kasih. Bagaimana saudara? Oke, terima kasih tanggapan yang diberikan kepada saudara Sulham. Jadi bagaimana kepada saudari Valen atas tanggapan yang diberikan? Oke, maksudnya begini, saya meminta solusi. Maksudnya tadi kan saran yang diberikan itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lagi kan? Maaf ini moderator. Iya. Jelas saja. Tadi kan dikatakan bahwasanya solusinya itu memberikan sosialisasi. Nah, kalau melihat dari tahun-tahun kemarin, mulai dari 198 sampai 2015, karena 2015 itu mengalami peningkatan sebanyak 5 untuk usianya. Namun kembali apakah sosial tidak ataukah ada cara lain? Begitu. Terima kasih. Ya? Oke. Simpelnya itu, oke. Oke, terima kasih kepada kelompok penanya. Jadi bagaimana saudara Ivan? Apakah langsung mau ditanggapi atau bagaimana? Tunggu dulu, guys. Tunggu. Satu pertanyaan kan lagi. Tunggu, guys. Tunggu. Tunggu, Lis. Bisa bantu jawab? Mungkin ada yang lain bisa bantu. Berarti bisa bantu jawab kalian? Ya. Kenapa, Li? Kalau moderator bisa bantu kok. Bisa. Bisa kan? Ya. Bisa, dia kan kalau tahu. Lis, Iya. mungkin bisa bantu, Lis. Oh, moderator. Begini, untuk pemateri, ini saran. Maksudnya kalau misalnya pemateri memang tidak mengetahui mengenai masalah yang saya saya sampaikan, saya pertanyakan, maksudnya kan masih ada pertanyaan lain. Saya tidak mengharuskan pertanyaan saya harus dijawab. Iya. Karena apabila kita tidak mengartikan, misalnya pemateri juga tidak ada yang tahu
teman-teman juga tidak kita kira-kira apa sih. Jadi maksudnya saya di sini tidak mengharuskan pemateri harus menjawab pertanyaan saya. Jangan sampai waktu yang kita miliki ini habis di pertanyaan saya. Jadi jawab saja yang pertanyaan 2 itu berapa? Pertanyaan yang lain maksudnya. Oke. Jadi maksudnya tidak usah berpatokan ke pertanyaanku saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas sarannya. Jadi bagaimana Len? Mungkin sudah ada jawaban dari pertanyaan kelompok 4 tadi. Sembari mencari jawaban, jawaban dari tanggapan kelompok 3 tadi. Belum ada, Lis. Mungkin Lis mungkin bisa bantu, Lis. Soalnya di sini juga kita ada sementara ada cari. Oke. Adri mana Adri? Mungkin ada jawabannya? Ada. Ada jawabannya? Ada sementara cari maksudnya. Bagaimana dengan mungkin dari kelompok lain juga bisa atau bisa membantu kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan. Karena ketidakmampuannya untuk memberdayakan masyarakat karena ketidakmampuannya faktor karena apa pertanyaannya moderator? Ini pertanyaannya itu dia tadi suruh untuk sederhanakan bahasa dari pengertian pemberdayaan masyarakat itu. Karena bahasa yang tertera tadi di PowerPoint itu kurang dipahami, jadi dia minta disederhanakan. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa bantu. Mungkin saya bisa jawab sedikit pertanyaan dari saudari Fitra ya? Kan? Iya, saudari Fitra. Ya, bisa kan? Ayo, oke. Saudari Fitra. Itu saja di dalam. Saudari Fitra. Fitra. Fitra mungkin bisa muncul dulu. Iya, jadi jaringanku. Jadi gimana? Putus. Tapi bisa dengar jelas suara kan? Biar bisa aktifkan videonya tapi ya? Kau dengar suara aku kah? Dengar. Iya. Tapi suara di sini dengar kah? Dengar jelas maksudnya? Iya. Putus sih. Biar aja. Nanti diulang-ulang lagi. Bagus lama. Iya. Bicara paling cepat, masih bagus jaringan. Begini, saya akan coba sedikit menjelaskan pertanyaan dari saudari Fitra. Karena ini kan begini, tadi kan disuruh sederhanakan ya pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu. Sederhanakan ini mungkin kayak begini,
pemberdayaan masyarakat itu mungkin proses pembangunan. Proses pembangunan itu di mana masyarakatnya itu berinisiatif untuk memulai proses kegiatan seperti kegiatan sosial ya untuk memperbaiki situasi atau kondisi dari diri sendiri begitu, internal atau eksternalnya. Kita kasih contoh seperti kayak contohnya itu pada program kesejahteraan sosial seperti bantuan masyarakat miskin itu kan dilakukan untuk mengubah taraf kehidupan masyarakat untuk lebih baik lagi gitu. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Mohon maaf kalau kurang karena yang saya tahu saja. Bagaimana dengan saudari Fitra? Terus suaranya bisa di Fitra? Iya, coba Lis, ada orang menelpon tadi. Ini lagi. Yang kan Ya? jaringan. Tadi kau bilang begini, faktor internal dan eksternal, maksudnya itu kan kayak kita mulai dari diri kita sendiri. Saya buka di materinya. Untuk dengan masyarakat ini. Di sini kan ada list begini, ketidakmampuannya ini. Ini maksudnya dari ketidakmampuannya baik faktor internal maupun eksternal, maksudnya bagaimana itu? Ketidakmampuan. Ya itu tadi kayak yang saya berikan contoh tadi kayak bantuan sosial. Mungkin kayak bantuan sosial tadi seperti ada bantuan untuk masyarakat miskin itu mungkin kayak eksternalnya kah? Kalau internalnya itu dari dirinya sendiri lah. Apa mau diberdayakan atau tidak? List, tambahan list. Iya, ya, silakan. Tunggu, saya tanya dulu sama saudari Fitra. Kalau saya sudah mengerti maksud eksternal, maksud internalnya lagi. Kalau eksternal kan kita kayak masyarakat kayak semuanya ada bencana, kita bantu, itu faktor eksternal maksudnya begitu? Iya, kurang lebih. Maksud Anda apa? Ya, mungkin dari saudari Valen ada tambahan. Ya, baiklah, mungkin saya luruskan sedikit. Faktor internal maksudnya itu adalah faktor yang berada dalam komunitas yang berpengaruh dalam program pembangunan masyarakat seperti yang dikatakan Liz tadi. Hal ini meliputi 4 hal, yakni sejarah komunitas yang berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi terkait dengan sumber daya yang dimiliki komunitas itu sendiri. Berarti kalau dapat saya tangkap di sini, faktor internal itu dia berasal dari dalam suatu komunitas itu. Kalau faktor eksternal, dia tentu eksternal itu berarti faktor luar. Sini yang termasuk faktor luar seperti menyangkut sosial politik. Seperti itu. Bagaimana dengan saudari Fitra? Oh, berarti ini internal, bukan kayak perorangan begitu, berarti di dalamnya ada lagi kayak komunitas. Ya. Masyarakat karena ketidakmampuannya baik karena faktor. Oh iya. Eksternal ini kayak semuanya ada, kau bilang adanya politik.
Iya, lebih luas lagi. Oh iya. Oke. Oke, bagaimana? Saudari Fitra. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan Ya, satu pertanyaan sudah makasih selesai. kepada kelompok. Oke, terima kasih kembali. Satu pertanyaan sudah selesai. Bagaimana dengan tanggapan dari Saudara Sulham tadi? Sudah ada jawaban dari kelompok penyaji? Belum. Akan Des. Kenapa? Ah, Ampun, nggak ada dengar, Kak. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan diskusi hari ini, sudah part 3 ya. Bagaimana dengan saudara tapi yang bertanya belum masuk ya? Yang menanggapi tadi maksudnya. Sementara kayaknya jaring. Saudara Sulham. Ini Sulham ini. Ada. Ada cuma jaringan agak. Jaringan ini saya masih sudah masuk. Sudah. Boleh. Oke, bagaimana? Bisa dilanjutkan? please. Tanggapan dari Sulham, saya yang jawab. Suaranya agak sedikit bising. Belum ini. Itu tanggapan dari Oke, Saudara Sulham, hitung ya. Moderator dulu. Wajah moderator. Ya, dulu. Bagaimana dengan Saudara Sulham, bisa didengar? Ada dia, ada. Itu jaringan Saudara Sulham. Bisa. Ya? Cuma agak sedikit ngelek. Iya. Dengar. Tapi dengarkan. Jelas. Kenapa? Oke. Ya, ini pertanyaan tanggapannya Iya, tadi mau dengar. Oke. Tanggapan dari Saudara Sulham akan dijawab kembali kepada Saudara Adri, dipersilakan. Oke. Untuk tanggapan dari Sulham, mungkin hanya sosialisasi saja yang kami ketahui. Suaranya agak bising. Mungkin ada. Kedengaran kan Sulham? Ya, tercahaya. Panas. Lanjut. Untuk strategi ini, untuk strategi yang lain mungkin bisa didiskusikan nanti kembali
Karena kebanyakan sosialisasi yang digunakan apabila tidak mendapatkan hasil dari sosialisasi itu mungkin karena kurang menyampaikan dan memahami dalam sosialisasi itu. Mungkin cuman itu, moderator. Oke. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada Saudara Adri. Bagaimana dengan Saudara Sulham sebagai penanya? Apakah jawabannya bisa diterima atau masih ada tanggapan lagi? Boleh. Boleh? Ya. Nanti saya tanya sama Omku. Om Google. Oke, karena waktunya masih ada kayak ini. Masih banyak, sekitar 5 jam lagi. Serius nanya aku. Enggak harus, ini sudah 19. Waktunya sudah habis, Lis, dari tadi. Waktunya iya, sebenarnya habis jam 3:10. Oke. Itulah tadi presentasi dari makalah kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena jaringan yang kurang memungkinkan tadi sampai part 3. Kalau ada mungkin yang ingin ditanyakan atau kita bisa diskusi sama-sama kembali, tapi bukan di jadwal perkuliahan. Oke. Saya akhiri. Bertanya Ya? gimana absen? Absen muncul ya, menyusul nanti saya kirim sama sama ketua kelasnya, sama Desi. Oh iya Pak, Nanti diisi saja ya linknya. Iya Pak. Oke, saya akhiri presentasi pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Mbak Afni. Halo. Hai. Oke. Hai Mbak. Teman-teman mahasiswa sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, terima kasih. Kita masih tetap kuliah online meskipun banyak gangguan tadi ini, jaringan ya. Jadi tidak hanya di beberapa mahasiswa, tapi di tempat saya juga ini gangguan jaringan. Saya kira alhamdulillah itu tidak jadi kendala ya, kita tetap kuliah. Ini presentasi terakhir ya, kelompok sudah 5 kelompok. Jadi minggu depan itu saya menyampaikan beberapa hal ya, mungkin 40 menit saja perkuliahannya minggu depan. Beberapa hal terkait ujian ujian semester ya, semester. Luarnya belum ada. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang tugas begitu. Tugas yang nanti dikerjakan. Dengan tugas itu juga bisa saja saya tidak lagi memberikan tugas UAS ya, atau tidak memberikan soal ujian semester begitu. Jadi hanya itu saja. Jadi itu juga sudah jadi nilainya kalian begitu. Jadi bisa saja nantilah penjelasannya di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Tetap semangat di era new normal ya, adaptasi baru terhadap COVID-19 ya. Semoga kita tetap sehat selalu. Jangan lupa ingat pesan ibu seperti lagunya Padi ya. Saya kira kalian hafal semua lagunya karena tiap hari dititipkan. Ingat pesan ibu ya. Jangan lupa pakai masker.
dan lain sebagainya begitu. Oke, begitu saja. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.